Perkenalkan, nama saya Bagus Apinata. Di sini saya akan menjelaskan jaringan syarat tiruan, yaitu metode backpropagation dengan studi kasus prediksi cuaca. Latar belakang: perkembangan teknologi cuaca dan kebutuhan prediksi otomatis penting di era modern ini. Perubahan iklim yang cepat dan bervariasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti kegiatan ekonomi, pertanian, dan transportasi. Oleh karena itu, prediksi cuaca ini yang akurat menjadi krusial untuk merencanakan aktivitas manusia sehari-hari. Prediksi cuaca tradisional sering mengandalkan metode manual dan metode matematis yang kompleks. Meski akurat, metode ini memerlukan waktu dan sumber daya yang besar untuk menghasilkan yang cepat dan tepat. Jaringan syarat tiruan telah terbukti menjadi alat alternatif dalam prediksi cuaca. Dengan kemampuan belajar dari data historis, JST dapat mengidentifikasi pola hubungan antara berbagai parameter cuaca seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan tekanan atmosfer untuk memberikan prediksi kondisi cuaca di masa depan. Arsitektur neural network yaitu input layer yang terdiri dari 5 parameter cuaca, suhu, kelembapan, kecepatan angin, tebal awan, tekanan atmosfer. Hidden layernya ada 10 neuron dengan Rayleigh activation. Input layernya ada 4 kelas cuaca, yaitu cerah, berawan, dan hujan. Lalu proses backpropagation, yang pertama itu forward propagation, menghitung prediksi. Yang kedua itu hitung error, membandingkan prediksi dengan target. Yang ketiga itu backward propagation, itu menghitung gradient error. Yang keempat itu update parameter, memperbaiki bobot dan bias. Di sini ada rumus forward propagation, dan di sini juga fungsi aktivasi dan loss. Ada backward propagation rumusnya, dan update parameter rumusnya di sini. Contoh perhitungan manual dan input data. Di sini saya memiliki contoh data, yaitu suhunya 25 derajat Celcius dan kelembapannya itu 70%, kecepatan anginnya itu 10 km per jam, dan tebal awannya itu 500 meter, dan tekanan atmosfernya itu 1110 APH, dengan target kecerahan, dan target itu cerah. Normalisasi MEAN itu 25, 70, 10, 500, 1110, dengan skala itu 5, 10, 5, 100, dan 5, dan normalisasi inputnya itu 0 semuanya. Hitung input layernya. Untuk neuron hidden layernya itu jadwal 0, maka dihasilkan nilainya itu 0.1 dengan cara sama, karena semua input ada 0, semua bobot dan bias sama. Z1 sama dengan Z1 1 dalam kurung 2, sama juga dengan Z1 1 dalam kurung 9, sama dengan 0,1. Terapkan fungsi aktivasi Rayleigh untuk hidden layer. Rayleigh sama dengan max dalam kurung 0,z. A1 Rayleigh dalam kurung 0,1 dalam kurung max dalam kurung 0,1 sama dengan 0,1. Habis itu AL1 dalam kurung Rayleigh 0,1 dalam kurung max dan 0,1 sama dengan 1, dan seterusnya. Maka hasilnya tetap sama, itu 0,1, sehingga AL-nya itulah 0,1 sampai seterusnya. Hitung input ke output layer. Untuk neuron 1 di output layer Z2 dalam kurung 0, yaitu 0,1 dikali 0,1 sampai dengan B2 dalam kurung 0, itu Z12 dalam kurung 0 sama dengan 0,01 ditambah 0,01 sampai Z2 di dalam kurung 0 sama dengan 0,1 ditambah 0,1 sama dengan 0,2. Dan untuk neuron 2 nya di output layer Z12 dalam kurung 1, yaitu 0,1 dikali 0,2 sampai ditambah terus sampai B2 dalam kurung 1
dan Z2 dalam kurung 1 sama dengan itu 0,02 ditambah sampai 0,1 Z2 dalam kurung 1 sama dengan 0,2 ditambah 0,1 yaitu 0,3. Lalu untuk neuron 3 di output layernya Z2 dalam kurung 2 yaitu 0,1 dikali 0,3 ditambah sampai B2 dalam kurung 2 dan Z2 dalam kurung 2 sama dengan 0,3 ditambah sampai 0,1 dalam kurung Z2 dalam kurung 2 sama dengan 0,3 ditambah 0,1 sama dengan 0,4. Lanjut, fungsi aktivasi softmax untuk output layer. Untuk rumus softmax-nya itu adalah E pangkat Z dan sum untuk E per Z-nya. Hitung semuanya. Nilai Z2 yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Cara nilai maksimum max Z2 yaitu 0,4. Kurangi semua nilai yang dengan nilai maksimum untuk stabilitas numerik yaitu 0,2 dikurang 0,4 sama dengan minus 0,2, 0,3 dikurang 0,4 itu minus 1, 0,1 maksudnya. 0,4 dikurang 0 minus dikurangi 0,4 sama dengan 0. Hitung pangkat Z-nya. Untuk setiap nilai pangkat minus 0,2 yaitu 0,8187. Lalu untuk pangkat minus 0,1 yaitu 0,9048, dan untuk pangkat 0 yaitu 1 pangkat 0, 1,0 maksudnya. Lalu jumlahkan semua pangkat Z-nya yaitu 0,8187 ditambah 0,9041 ditambah 1 sama dengan 2,7235. Bagi setiap Z dengan jumlah 2 dalam kurung 0 sama dengan 0,8187 dibagi 2,7235 sama dengan 0,36 sama dengan hasilnya itu 30,6%. Untuk A2 dalam kurung 1 itu 0,948 dibagi 2,735 sama dengan hasilnya 0,32 atau 33,22%. Untuk A2 dalam kurung 2 1 dibagi 2,7235 sama dengan 0,3675 sama dengan 36,72%. Output neuron adalah 0,36 dan 0,322 dan 0,3672. Prediksi hujan indeks 2 dengan kepercayaan 36,72%. Perhitungan error dan loss. Cross entropy loss target one hot recording adalah 1,0,0. Untuk cerah prediksi adalah 0,30 dan 0,0332 lalu 0,3672. Untuk menghitung lossnya adalah dalam kurung 1 dikali loss dalam kurung dikali log dalam kurung 0,36 lalu ditambah 0 dikali log 0,322 ditambah 0 dikali log 0,3672, maka didapatkan lossnya itu sama dengan log dalam kurung 0,36 lognya itu dalam kurung minus 1,2018 lalu lognya adalah 1,2018 maksudnya. Backward propagation. Langkah 1, hitunglah gradient di output layer. Delta output layer adalah selisih antara prediksi dan target. Delta sama dengan A2 dikurang target, one hot delta,
delta 2 sama dengan 0,3006 dikurang 0,332 dikurang 0,3672 lalu dikurang dalam kurung 1,0,0 dalam kurung delta 2 dalam kurung 0, minus 0,6994 lalu koma 03324 lalu koma 03672. Lalu langkah kedua, hitung gradient di hidden layer. Delta hidden layer atau delta 1 dihitung dengan mengembalikan delta 2 dengan bobot W2 dan turunan dari fungsi aktivasi value. Untuk neuron 1 di hidden layer, delta 1 dalam kurung 0 sama dengan delta 2 dalam kurung 0 dikali W2 dalam kurung 0 ditambah delta 2 dalam kurung 1 dikali W2 dalam kurung 0 dalam kurung 0 dalam kurung lagi 0 dalam kurung lagi 1 ditambah delta 2 di dalam kurung 2 ditambah W dalam kurung 0 dalam kurung 2 dikali value Z1 dalam kurung Z1 dalam kurung lagi 0 dikali delta dalam kurung 0, maka didapatkanlah hasilnya yaitu 0 minus 0,69 dikali 0,1 ditambah 0,332 dikali 0,2 ditambah 0,3672 dikali 0,3 lalu dikali 1 value 0,1 sama dengan delta 1 dalam kurung 0 sama dengan minus 0,06994 lalu ditambah 0,0664 ditambah 0,1016 lalu dikali delta 1 dikali 1 delta 1 dalam kurung 0 sama dengan 0,1066. Karena semua bobot W dan Z sama untuk semua non-hidden, maka delta 1 sama dengan delta 1 dalam kurung 2 maksudnya sama dengan delta 1 dalam kurung 9 yaitu 0,11066. Hitung gradient untuk parameter W dan B. Gradient W 2 dalam kurung I Z sama dengan AL dalam kurung I dan delta 2 dalam kurung J. Maka di sini kita dapatkannya hasil dari W2 gradient 0,0 itu adalah 0, minus 0,694 dan untuk W 0,01 gradient maka didapatkan hasilnya adalah 0,0322 dan untuk W2 0,2 gradientnya didapatkan hasilnya itu 0,03672. Semua neuron memiliki AL yang sama yaitu 0,1 sehingga untuk setiap I dari 0 sampai 9 yaitu W2 yaitu I 0 gradientnya adalah minus 0,094 dan lalu untuk W2 yaitu I dalam kurung 1 itu gradientnya adalah 0,0332 dan untuk W2 I2 gradientnya adalah 0,03672. Gradient untuk B2J sama dengan delta 2J dan untuk B2 dalam kurung 0 gradientnya adalah minus 0,694. Untuk B21 gradientnya adalah 0,322 dan untuk B2 dalam kurung 2 nya gradientnya adalah 0,3672. Langkah terakhir yaitu hitung gradient untuk parameter B1 dan B2.
gradiennya untuk W1I Z sama dengan normalisasi input delta 1J. Karena semua input ternormalisasi adalah 0, maka untuk semua I dan J dan W1 dalam kurung I, J, gradiennya sama dengan 0 dikali delta 1 dalam kurung J sama dengan 0. Gradien untuk W1 dalam kurung J, delta 1J, untuk semua J dari 0 hingga 9, B1 dalam kurung J gradiennya adalah 0, 10, 6, 6. Update parameter. Dengan learning lab-nya misalnya 0,01, kita update nilai W-nya. Update, maka didapatkan hasilnya itu 0,2996328. Lalu kita update lagi B2-nya, yaitu didapatkan hasilnya ada 0,096328. Lalu kita update nilai W1, karena semua gradien W1 adalah 0, tidak ada perubahan pada bobot W1, yaitu sama dengan 0,1. Update nilai B1 yaitu menjadi 0,09893334. Verifikasi dengan forward fast baru. Jika kita melakukan forward fast dengan parameter yang telah diperbarui, kita akan mendapatkan output baru yang seharusnya lebih dekat dengan target, bobot, dan bias baru. W1-nya tetap yaitu 0,1, B1-nya menjadi 0,09893334. Lalu W2-nya itu dalam kurung 0,16994, lalu 0,1996678, lalu 0,299 itu 6328, dan seterusnya. Lalu untuk B2 itu 0,106994, lalu 0,96678, lalu 0,096328. Forward pas baru. Input normalisasi yaitu 0,0 tadi. Z1 baru semuanya jadi 0,098334. AL barunya itu sama dengan relu Z1 baru semuanya menjadi 0,9834 sama kayak di atas. Untuk Z2 baru, yaitu untuk Z2 baru dalam kurung 0 itu nilainya itu 0,206627, dan untuk Z2 baru dalam kurung 1-nya itu adalah 0,294304, dan untuk Z2 baru dalam kurung 2 yaitu 0,392871. Short Max baru. Max barunya adalah 0,392871. Untuk E-nya yaitu pangkatnya itu ada 0,830141, lalu 0,906181, lalu E-nya lagi adalah 1. Jadi jumlahnya sama dengan 2,736325. Lalu untuk A2 baru 0 itu adalah 0,3034 yaitu 34%. Lalu A2 baru 1 yaitu 0,3312 sama dengan 3312%. Untuk A2 baru 2 yaitu ada 0,3651 36,54%. Analisis perubahan. Output awalnya itu 0306,0,332
lalu 0,6672. Lalu output barunya ada 0,34, lalu 0,3312, lalu 0,3651. Perhatikan bahwa probabilitas untuk kelas cerah indeks 1 telah meningkat dari 3,6 jadi 3,034, menunjukkan bahwa model sedang belajar untuk meningkatkan prediksi kategori yang benar. Probabilitas untuk kelas ini telah sedikit menurun. Analisis perubahan sama seperti yang tadi input awal yang barunya, itu perubahan kelas cerah targetnya meningkat jadi plus 0,28, lalu untuk berawan itu kurang 0,10%, lalu untuk hujan juga menurun yaitu minus 0,18%. Terus awalnya itulah 1,2018, lalu loss barunya itulah 1,1928 yaitu menurun 0,9%. Kesimpulan, model mulai bergerak menuju arah yang benar. Dan sini codingannya di aplikasi prediksi cuacanya. Misal sini ada datanya, suhunya 25, kelembabannya 70, kecepatan anginnya 10, dan tebal awannya 500, dan tekanan atmosfernya itu 1010. Maka jika prediksi maka akan hujan ringan. Coba kita ubah datanya. Nah, di sini makin gede ya saat diturunkan. Coba kita naikkan. Nah, dari sini berubah itunya perkiraannya ketika dinaikkan. Jadi probability-nya cerahnya 41%. Nah, jadi sebenarnya saya menggunakan dataset publik. Jadi sebenarnya datasetnya semakin banyak datasetnya akan semakin tinggi juga tingkat ini akurasinya. Proses ini diulangi untuk setiap contoh data dalam dataset, dan untuk jumlah episode-nya atau iterasinya yang ditentukan. Setiap iterasi akan mempengaruhi bobot dan bias, sehingga model semakin mendekati pemetaan yang optimal dan output yang diinginkan. Dalam contoh ini, dengan satu iterasi pembelajaran, model mulai bergerak ke arah yang benar meskipun perbaikannya masih kecil. Proses pembelajaran nyata akan memerlukan banyak iterasi pada dataset yang bervariasi untuk mencapai performa yang baik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya. Sekian, terima kasih.